SAW, di mana alhamdulillah kita bisa seperti saat sekarang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengadakan rapat dinas sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan selama satu semester di tahun pelajaran 2023-2024, di mana hajatan kita semua untuk rapat kali ini adalah sebagai bentuk refleksi kita terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan selama 6 bulan kemarin atau selama satu semester. Adapun agenda kita pada rapat dinas kali ini, itu yang pertama terkait dengan kegiatan SSG kemarin, SAS. Kemudian yang kedua terkait dengan kinerja. Kemudian yang ketiga terkait dengan BOS. Kemudian yang keempat terkait dengan pengadaan baju kemarin untuk siswa, mungkin kita perlu singgung sedikit nanti. Kemudian yang kelima rapor pendidikan. Kemudian yang keenam terkait dengan pembagian tugas. Mungkin itu ada 6 agenda yang akan kita sama-sama bahas nanti. Mungkin ada hal-hal yang terlupa dari 6 agenda ini, mungkin nanti kita akan selipkan. Kemudian nanti di yang keenam ini juga mungkin ada yang perlu kita lebih perbanyak membahasnya. Kemudian ada juga yang mungkin hanya kita singgung sedikit saja. Baik Bapak Ibu, terkait dengan agenda yang sudah saya paparkan tadi, mungkin yang langsung saja sebagai pengantar dari kegiatan kita pada rapat kali ini. Yang pertama terkait dengan SSG. Alhamdulillah kita semua Bapak Ibu sudah melaksanakan SSG ini dengan sangat baik, sehingga kita bisa ini memberikan rapor kepada anak didik kita sebagai bentuk laporan Bapak Ibu, laporan kita sekolah kepada orang tua siswa. Dan alhamdulillah itu semua berkat kerja sama kita semua, berkat dukungan Bapak Ibu. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang perlu kita perlu kaji kembali terkait dengan khususnya bagi yang kelas 1, 2, 4 dan 5, ini yang menjadi masih polemik. Artinya masih mungkin menjadi sebuah hal yang masih perlu kita diskusikan, itu terkait dengan rapor P5-nya Bapak Ibu, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa di SD itu dari fase A sampai dengan fase C itu ada 6 tema ya. Ada 6 tema yang harus ada di pendidikan dasar, khususnya yang di SD. Itu ada 6 tema. Kemudian yang 6 tema itu wajib diambil 2 tema ya Bapak Ibu dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun kita akan belajarkan 2 tema, atau kita akan membina anak terkait dengan P5 itu di 2 tema. Artinya dari 6 itu kita bebas mengambil 2, tentunya disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita, siswa kita, kemudian tentunya juga dari daya dukungnya ya, dari daya dukung Bapak Ibu ya, kita semua. Nah, dari 2 tema yang harus kita kerjakan ya di dalam 1 tahun itu, tentunya supaya tidak memberatkan, mungkin 2 tema itu akan dibelajarkan kepada anak didik kita, atau akan kita laksanakan itu setiap semester, sehingga nanti yang 2 tema itu akan ada raportnya pada masing-masing semester. Artinya di semester 1 project 1, semester 2 project 2, sehingga di aplikasi rapor pendidikan, di aplikasi rapor Kurmer itu memang sudah disediakan di sana, di dalam salah satu aplikasi yang kita gunakan di sini, yang kemarin yang diberikan oleh Pak Saleh, yaitu ada project 1 dan project 2. Artinya mungkin project 1 akan dilaksanakan pada semester 1 seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, karena di SSG pada saat ini hanya kelas 4 kemungkinan yang sudah membuat rapor P5-nya. Oleh karena itu supaya anak didik kita memiliki rapor P5,
bagaimana caranya nanti mungkin waktu liburan atau besok setelah masuk sekolah, artinya kita usahakan bersama supaya proyek satunya itu bisa terisi. Itu yang terkait dengan SSG, P5. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya untuk kinerja, alhamdulillah Bapak Ibu mohon maaf beberapa hari yang lalu saya sedikit meminta ya, bukan menekan tapi meminta kepada Bapak Ibu terkait dengan kinerja itu, supaya kinerja itu betul-betul kita laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Dan alhamdulillah berkat kerjasama kita semua Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu sudah mau melaksanakan. Dan tentunya itu semua bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita bersama. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah semuanya bisa memerin ya target Bapak Ibu selama 1 tahun, kemudian termasuk juga penilaiannya. Dan alhamdulillah itu sudah bisa dijadikan sebagai SKP kita untuk 1 tahun. Artinya sudah aman ya Bapak Ibu untuk kinerja kita yang ada di SDN 1 Labuan, SD Negeri 1 Labuan Reng ya. Artinya alhamdulillah kita sudah aman, dan berdasarkan pemantauan kita bersama sejak tengah malam kemarin itu bahwa kinerja itu sudah ditutup untuk pengisian evidennya ya Bapak Ibu. Nah, pengisian eviden itu maksudnya Bapak Ibu adalah pengisian bukti nyata, bukti fisiknya. Itu untuk periode Januari sampai dengan November itu sudah ditutup. Kemudian untuk periode Desembernya masih dibuka kesempatan sampai dengan tanggal 15, sehingga nanti mungkin bagi rekan-rekan kita, Bapak Ibu guru yang lain yang belum, itu masih memungkinkan untuk mengisi sampai dengan tanggal 15 Januari. Kemudian untuk untuk yang finalnya itu ada lagi kelonggaran, kalau tidak salah bisa kita lihat di sana, mungkin sampai dengan akhir Januari, kalau tidak salah sampai dengan 31 Januari 2024. Sehingga bagi yang belum, itu artinya masih ada kesempatan untuk mengisi, tetapi tidak bisa lagi melalui periode bulanannya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah keluar kinerjanya, silakan nanti diprint Bapak Ibu, kemudian nanti bisa saya tanda tangani untuk yang periode saya. Kemudian jangan sampai itu hilang Bapak Ibu, kemudian nanti kinerjanya itu selain diprint, usahakan disimpan juga Bapak Ibu di drive masing-masing. Artinya perinannya itu ya bukan yang dalam bentuk aplikasi itu ya, tapi hasil perinannya itu disimpan juga di drive Bapak Ibu, karena suatu saat nanti bisa saja fisik dari SKP kita itu terkena misalnya robek atau terkena air dan sebagainya, sehingga bisa kita print ulang ya. Dan jangan sampai nanti kita hendak mendownloadnya Bapak Ibu, siapa tahu untuk kinerja tahun 2023 ini tidak bisa lagi di-download. Oleh karena itu kita download, kemudian downloadannya itu silakan ditanda tangani. Setelah itu mungkin bisa di-scan ulang, kemudian disimpan di drive. Per bulan ya? Yang final aja. Ya, yang akhir ya. 1 lembar itu? Ya. Bukan 1 lembar, tapi berapa ya? Yang targetnya 2 lembar kalau salah. Targetnya juga berarti ada tiga file lah istilahnya ya. Targetnya, kemudian nanti penilaiannya, kemudian SKP-nya. Anggaplah seperti itu. Itu nanti di print, kemudian ditandatangani, kemudian di scan ulang, kemudian disimpan di drive masing-masing. Yang terkait dengan kinerja. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan ini kita lompat saja untuk bos, nanti biar ada waktu itu lebih. Yang terkait dengan rapor pendidikan Bapak Ibu, ini sangat perlu saya sampaikan kepada kita semua ya, untuk terkait dengan rapor pendidikan. Untuk rapor pendidikan kita untuk tahun 2023, alhamdulillah ya, di sini untuk dari 3 ini ya Bapak Ibu, ada 3 aspek di sini, aspek literasi, numerasi, dan karakter, sama seperti tahun kemarin. Bahkan kita turun ini ya, dari 3 aspek ini 2 naik tetapi 1 turun. Nah, di sini yang naiknya di literasi, numerasi, sedangkan di karakter kemarin kita hijau di sini. Di sekolah kita tahun 2022 itu hijau.
tapi sekarang turun ya Bapak Ibu, kita dalam posisi waspada. Kita sudah menjadi apa istilahnya, kuning atau oranye mananya itu? Kuning ya. Ya, kita warning memang ya. Warnanya maksud saya kuning ya. Kuning. Nah, sementara yang literasi dan numerasi Bapak Ibu kita masih merah Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Bagaimana kedepannya supaya literasi dan numerasi di sekolah kita ini bisa berubah ya Bapak Ibu, dari merah menjadi paling tidak menjadi warning lah. Artinya tidak usah hijau dulu Bapak Ibu untuk literasi dan numerasi, tapi paling tidak kita bisa ke sedang. Nah, di sini untuk diketahui Bapak Ibu, untuk literasi di raport kita punya kemampuan literasi kita di sini 40% sudah mencapai kompetensi, kurang ya, bukan 40%. Kita masih kurang 40%. Artinya kita di bawah 40% kompetensi minimum kita itu di sana. Artinya literasi kita ya masih di bawah kompetensi minimum, di bawah 40%. Nah, kemudian yang numerasi kita kurang dari 26%. Berarti kita di kisaran 25, sekian persen ya. Itu kita untuk numerasinya, kemampuan numerasi kita masih jauh ya, masih jauh. Itu masih kisaran kita masih 26 kurang ya, masih 26,67% ya. Artinya kita mungkin masih di bawah 26,65 mungkin di sana untuk numerasinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dua aspek ini menjadi PR kita bersama, bagaimana ke depannya supaya betul-betul di kemampuan literasi dan numerasi ini menjadi bisa meningkat. Artinya dari merah menjadi sedang paling tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana caranya kita nanti Bapak Ibu bisa juga mempelajari dari PMM dan sebagainya untuk kemampuan literasi numerasi ini. Dan saya sudah kemarin tadi malam yang sudah berusaha mencarikan bagaimana langkah kita rencana RTL kita ke depannya mulai tahun depan ini, tahun 2024. Begitu kita masuk, yang menjadi pekerjaan pertama kita seperti biasa kemarin, begitu kita masuk kita adakan langsung asesmen ya, asesmen diagnostik awal Bapak Ibu. Nanti kita potret anak-anak kita semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas tinggi menggunakan parameter yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nanti tinggal kita printkan Bapak Ibu, itu berdasarkan apa yang ada di PMM. Itu yang kita gunakan nanti supaya nanti apa yang menjadi temuan kita ya di masing-masing kelas kita, di masing-masing kelas Bapak Ibu, itu menjadi rujukan, menjadi apa namanya, acuan Bapak Ibu, sehingga nanti kemampuan literasi dan numerasi anak didik kita untuk tahun kedepannya, untuk tahun 2024 menjadi paling tidak ya, tidak usah hijau, paling tidak sedang. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian tetapi Bapak Ibu, yang menjadi apa namanya, menjadi kebahagiaan kita Bapak Ibu pada kesempatan ini, walaupun kemampuan literasi dan numerasi kita masih merah Bapak Ibu, kurang dari 40% untuk literasi dan numerasi kurang dari 26,67%. Tetapi di sini kita masih merasa bahagia Bapak Ibu, karena apa? Pada tahun 2022 literasi kita di sini hanya mencapai kita naik ya. Kalau dulunya di bawah 40%. Dulunya nanti untuk apa namanya? Secara terinci coba saya lihat. Untuk literasinya pada tahun kemarin itu capaiannya 36,67% pada tahun kemarin, tahun 2022. Tapi sekarang kita bisa sampai mencapai 40%. Artinya kita naik 9,08%. Walaupun kita masih merah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu ada peningkatan sebanyak 9,08%. Kemudian di literasi Bapak Ibu yang menjadi nanti bisa dilihat di rapor pendidikan, di sini yang naiknya itu kemarin tuh di teks informasi alhamdulillah bisa naik. Kemudian di teks sastra juga naik. Di informasi kita naik 30%, di sastra kita naik 11%, kemudian isi teks kita naik 39%, kemudian memahami teks level 2 kita naik 14%,
Alhamdulillah memang di sini kita rata-rata naik untuk literasinya. Hanya kita tidak naik di ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, di 5 item kita tidak naik di literasi. Dan tadi yang naik itu di isi teks, kemudian di sastra, kemudian di pemahaman level 2 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita kembali lagi ke yang tadi itu, di numerasi juga kita naik Bapak Ibu. Kita naik sebanyak berapa kita naik untuk ini, kita naik, tidak terlihat di numerasinya. Yang jelas di numerasi kita naik Bapak Ibu. Kita naik, itu yang menjadi menjadi kebahagiaan kita, walaupun kita masih merah di literasi dan numerasi, tetapi alhamdulillah berkat kerjasama kita semua Bapak Ibu, artinya KBM-nya sudah mulai dimaksimalkan di kelas, khususnya di kelas 5, sehingga capaian untuk literasi dan numerasinya bisa naik. Kemudian yang menjadi yang membuat kita sedikit ini Bapak Ibu, di karakter Bapak Ibu, di sini kita turun sebanyak 5,08% Bapak Ibu. Nanti di karakter ini mungkin seperti apa kemarin kita sehingga karakter ini mungkin dipotret dari siswa kita berdasarkan apa yang dijawab oleh siswa kita, ataupun juga mungkin dari refleksi yang dilaksanakan oleh guru. Itu karakter kita turun ya Bapak Ibu, 5,08%. Itu karakter. Kalau tahun dulu karakter itu kisarannya di angka ya, dulu Bapak Ibu karakter dulu kita berada di kisaran 50,97% dulu Bapak Ibu. Sekarang kita menjadi 48,38%. Artinya dari menengah kemarin kita di posisi tengah-tengah, sekarang kita ke bawah. Artinya semakin turun ya Bapak Ibu. Oleh karena itu seperti apa nanti untuk karakter ini kita lebih kita tanamkan lagi kepada anak didik kita, terutama karena di sini di karakter ini yang dipotret Bapak Ibu di sini adalah karakter pelajar Pancasila, bergotong royong, mandiri, kreatif, beranar-kritis, berkebinekaan global. Nah, ini masih perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini di dalam apa yang sudah dijawab oleh anak didik kita kemarin, mungkin itu yang masih perlu kita berikan edukasi kepada anak-anak didik kita, sehingga nanti di aspek karakter ini bisa naik kembali ya Bapak Ibu, karena kemarin kita di posisi menengah ke bawah, sekarang lebih turun lagi ke posisi 40-an ya Bapak Ibu, sehingga tentunya karakter ini kalau mungkin dari kisaran 70-an mungkin turun ke bawah ya enggak terlalu, tapi ini kita sudah di bawah turun lagi seperti itu. Artinya ini perlu kita pikirkan lagi bagaimana caranya ke depan. Di sini tempat turunnya Bapak Ibu, bahkan tempat turunnya itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tempat turunnya. Itu turunnya malah jauh sekali, itu sebanyak 10%. Itu yang mengapa seperti itu Bapak Ibu ya, tentunya mari kita ke depan bersama-sama untuk itu. Kemudian di gotong royong kita naik 9%, di gotong royong dari 48 kita naik menjadi 53. Itu untuk karakter. Kemudian kreativitas kita turun 2,13%, mungkin tidak terlalu jauh penurunannya. Kemudian di nalar kritis kita turun 1% untuk di bernalar kritis. Nah, di berkebinekaan global kita tidak mengalami perubahan, tetap 50,63%. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini
pengalaman pelatihan PTK di sini kita naik 100% Bapak Ibu. Bukan, kita naik 500%. Kita naik 500%. Di tahun sebelumnya hanya 16,67%. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini naiknya 499,88%. Mungkin ini pengaruh dari kemarin Bapak Ibu sudah membuka PMM Bapak Ibu, sehingga di sana sudah terlihat. Kemudian ada pelatihan-pelatihan lain juga yang diikuti oleh Bapak Ibu, sehingga naiknya sangat drastis ini sampai 500%. Kemudian yang partisipasi platform Merdeka kita naik 400% Bapak Ibu. Yang dulunya hanya 20%, mungkin hanya berapa orang kemarin, tetapi kemarin pas kita bersama waktu itu yang dari temuan kita kemarin di awal-awal yang di sini itu waktu kita lacak, sehingga ada 2 orang tidak terdeteksi, dan setelah itu Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu mulai menyelesaikan topik-topik, sehingga di sini kita terlihat naik 400%. Artinya Bapak Ibu apapun yang kita laksanakan di PMM itu semuanya terdeteksi Bapak Ibu, sehingga mari kedepannya kita tingkatkan lagi apa-apa yang memang kita diarahkan di PMM itu. Bahkan untuk tahun depan ini Bapak Ibu silakan kita bersama-sama kerjasama supaya kita semua ya, di sini baru 1 orang yang bisa mendapatkan sertifikat, yaitu Bohor. Kita usahakan besok mulai Januari dan seterusnya kita bersama-sama Bapak Ibu, artinya semua kita melakukan aksi nyata, kemudian kita mudah-mudahan ya semua kita bisa mendapatkan sertifikatnya, sehingga nanti di raport pendidikan kita juga akan meningkat. Kemudian di kualitas pembelajaran Bapak Ibu kita naik, alhamdulillah. Karena kualitas pembelajaran kita naik, makanya dampaknya tadi di literasi dan numerasi kita naik. Walaupun kita masih merah, tetapi karena kualitas pembelajaran kita naik, ya di sana kita ada pergerakannya. Kita naiknya di sini 11,65% Bapak Ibu untuk di kualitas pembelajaran. Kemudian di manajemen kelas sudah alhamdulillah sudah naik juga 14,47%. Dukungan psikologis 12. Metode pembelajaran juga naik alhamdulillah 7,5%. Kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru naik 6,11%. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan lapor, banyak sekali yang terkait dengan rapor pendidikan, tapi mungkin itu yang sekilas saja, tidak bisa kita bahas semuanya. Kemudian di iklim Bapak Ibu, di iklim kita naik Bapak Ibu, di iklim keamanan sekolah kita naik, yang dulunya naik 8% ya Bapak Ibu, 8,59%. Kemudian di kebinekaan, iklim kebinekaan kita juga naik. Di sini posisinya IKS ya, iklim keamanan sekolah kita hijau. Kemudian iklim kebinekaan juga kita hijau dan naik tadi yang iklim keamanan sekolah naik 8, iklim kebinekaan kita naik 6,9. Kemudian kualitas pembelajaran kita naik 11%. Ini ada 6 ya Bapak Ibu di rapor pendidikan yang menjadi acuan kita ya. Ada literasi, numerasi, karakter, IKS, IK, dan kualitas pembelajaran. Nah, yang perlu kita Bapak Ibu, yang perlu kita menjadi catatan kita, yang perlu kita perhatikan adalah karakter ini Bapak Ibu ya. Karena karakter ini kita turun di sini. Kemudian yang di literasi, numerasi kita sudah naik, tetapi kita masih merah Bapak Ibu. Tetapi ke depannya bagaimana supaya merah ini paling tidak menjadi kuning. Itu seperti itu Bapak Ibu. Karena beberapa waktu yang lalu di 2022 Bapak Ibu, literasi dan numerasi yang ada di salah satu yang saya lihat di SDN Mareje, di Mareje Timur kalau tidak salah Bapak Ibu, di literasi numerasinya hijau. Nah itu di gunung ya Bapak Ibu. Nah mengapa, kalau memang itu jujur, mudah-mudahan jujur, kita paling tidak langsung hijau Bapak Ibu, paling tidak kita untuk tahun depan ini menjadi kuning lah, artinya di sedang seperti itu, hingga tahun berikutnya kita berubah menjadi hijau. Itu yang terkait dengan rapor pendidikan Bapak Ibu. Sekali lagi untuk rapor pendidikan inilah acuan kita ke depannya untuk mulai tahun 2024 ini kita berbenah. Dan alhamdulillah kemarin di RKAS yang sudah disusun oleh oleh Pak Saleh kemarin, itu dipelajari akar masalah dan bagaimana menyelesaikannya. Itu sudah ada beberapa kegiatan yang memang menunjang sekali Bapak Ibu terkait dengan ini ya,
terkait dengan rapor pendidikan kita, dan itu sifatnya kemarin kita mandiri Bapak Ibu. Kalau tidak salah ada 3 atau mungkin lebih dari 3 ya Pak Saleh ya, yang sudah dianggarkan, dan itu nanti akan kita secara mandiri kita akan mencari narasumbernya mungkin dari pengawas atau dari siapa, nanti kita laksanakan itu, dan kita berusaha ke depannya kita lebih baik lagi kualitas pembelajaran kita dan sebagainya, sehingga khususnya di literasi dan numerasi kita bisa berubah, itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan selanjutnya itu terkait dengan pembagian tugas. Ini yang perlu kita bahas lebih mungkin perlu diskusi. Mungkin kita lanjut untuk pembagian tugas, sifatnya langsung kita aksi langsung Pak Irwan, artinya langsung untuk pembagian tugas. Karena baru-baru ini rekan kita Pak Putu sudah mutasi, sudah kembali ke Bali. Tentunya kelas yang ditinggalkan oleh Pak Putu menjadi kosong untuk saat ini. Nah, itu yang perlu kita bahas terkait dengan pembagian tugas. Kemudian di pembagian tugas ini Bapak Ibu, karena keinginan kita bersama Bapak Ibu, tentunya Tiang berharap ini bukan berarti kita nanti di pembagian tugas ini bukan berarti Tiang meremehkan guru satu dengan lain, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi alasan Tiang, terutama sebagai penanggung jawab penuh di sini. Artinya ada hal-hal lain yang saya nilai, sehingga nanti tentunya pembagian tugas ini demi kelancaran sekolah kita, kemudian demi adanya progres sekolah kita untuk artinya berubah ke depannya. Dia mohon nanti untuk beberapa kelas mungkin di pembagian tugas ini perlu menjadi pemikiran kita bersama. Kemudian artinya sekali lagi Tiang tidak membedakan Bapak Ibu masalah mungkin kemampuan atau pintaran, tidak ada itu di sini, tetapi karena ada hal-hal lain seperti daya dukung Bapak Ibu, artinya ada penunjang, maksud saya ada penunjang atau fasilitas yang mungkin karena sekolah tidak semuanya bisa untuk saat ini, karena kita ada hal-hal lain yang perlu kita penuhi, sehingga sekolah belum bisa memberikan fasilitas kepada kita semua Bapak Ibu, artinya secara bertahap. Oleh karena itu tentunya fasilitas itu selain oleh sekolah yang mengadakan, ya tentunya dari kemandirian kita bersama. Nah, oleh karena itu supaya sekolah kita bisa jalan walaupun mungkin dengan fasilitas kita masing-masing, itu untuk sementara ya Bapak Ibu. Oleh karena itu yang menjadi seperti apa yang saya minta dulu waktu pertama dulu ya, berapa bulan yang lalu, ada pembagian tugas yang sifatnya kemarin hanya 1 semester, kemudian kita akan perbaiki di semester 2 ini. Artinya kita akan menyesuaikan ya, bukan perbaiki ya, kita akan menyesuaikannya di semester 2 ini. Dan itu sekarang mungkin saatnya kita coba untuk khususnya di kelas 4 dan kelas 5 Bapak Ibu guru, karena ini kelas yang krusial ini. Artinya ini sudah bagus, ini Ibu Nung sudah luar biasa, bukan berarti yang apa-apa, sudah ada peningkatan. Kemudian di kelas 4 juga sudah bagus, tapi karena ada hal-hal lain mungkin perlu menjadi pemikiran kita bersama supaya nanti kedepannya lebih, artinya kasihan nanti ketika dituntut seperti itu, tetapi untuk mendukungnya ya, pekerjaannya itu masih tidak ada yang dukungan untuk memfasilitasi pekerjaan Bapak Ibu, beban yang diberikan kepada Bapak Ibu. Oleh karena itu Tiang minta khusus untuk kelas-kelas yang butuh ini, tentunya dari Bapak Ibu guru yang memang punya punya fasilitas lah paling tidak seperti itu. Karena sekolah untuk saat ini masih kurang, artinya belum bisa memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu. Nah, untuk kita mulai mungkin dari pembagian tugas untuk kelas 1 mungkin kita tetapkan. Ini artinya kita tidak Bapak Ibu ya, tiang langsung aja ya. Tiang coba-coba pasangkan ya, artinya coba nanti selebihnya nanti kita bahas. Untuk kelas 1 Tiang minta tetap Pak Saleh ya untuk kelas 1. Karena sebenarnya ya pembagian tugas ini 1 tahun Bapak Ibu, tapi karena ini ada mutasi,
Tentunya kita akan tetap bahas jadinya ya. Dari kelas yang rendah. Kelas 1 kita minta tetap Pak Saleh. Kemudian yang di kelas 2, nah di kelas 2 ini saya minta untuk Ibu Ti yang mengampunya untuk kelas 2. Kemudian yang di kelas 3 dia minta tetap juga untuk Bu Hor. Nah yang kelas 3, kemudian yang kelas 4 dan kelas 5 ini yang perlu yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Artinya sudah bagus ini, dua-duanya Bu Guru sudah bagus, artinya tidak Ibu Nung bagus, ini juga terlihat sudah ada peningkatan 8,5% Bu Nung dan 6,91% sudah luar biasa progres di kelas 5. Tetapi di sini kelas 5 tentunya ada dari dari rapor pendidikan itu ada hal-hal yang artinya perlu ditunjang dengan pembelajaran yang menggunakan IT ini maksudnya ya Bu ya. Ibu, bukan saya mengatakan Ibu tidak bisa IT, cuman sarananya itu yang tidak ada, itu yang dia maksud. Berhubung Ibu belum punya laptop, kemudian sekolah juga tidak bisa memberikan laptop pada Ibu. Kemudian nanti artinya ada hal-hal yang perlu dikerjakan di sana. Tentunya itu menjadi tantangan bagi Ibu untuk pemenuhannya. Oleh karena itu tiang dengan tidak ada maksud apa-apa Ibu untuk kelas 4 yang minta Ibu Nung untuk yang kelas 4 kalau bisa dan kelas 5 yang minta Ibu Sri ya. Mengapa yang minta Ibu Sri? Karena Ibu Sri punya laptop, ini masalahnya Ibu ya. Ibu Sri punya laptop sehingga nanti kelas 5 itu, karena kelas 5 ini akan diminta nanti secara berkala. Kelas 5 itu secara berkala nanti kita akan adakan asesmen secara manual, kita akan kemudian akan tetap diuji cobakan. Nah, artinya supaya masing-masing guru tidak terlalu tidak terlalu merepotkan rekan-rekan guru yang lain karena masing-masing punya beban tersendiri. Artinya Ibu Sri bisa menghandle maksud saya di sana. Kalau bisa artinya Ibu Nung ke kelas 4, Ibu Sri ke kelas 5. Nah, itu maksud. Bukan melihat dari kemampuan. Ibu Nung guru cerdas dan senior, cuman yang permasalahkan di sini karena Ibu Nung belum punya fasilitas itu. Itu yang dia maksud, tidak ada laptop itu. Sehingga kelas 5 itu tentunya itu menjadi tolak ukur sekolah Bapak Ibu ya. Tidak ada artinya sekolah kita misalnya di kegiatan gugus atau kecamatan, sekolah kita dapat juara misalnya dalam event-event gugus atau kecamatan. Tetapi nilai raportnya sedikit. Tapi begitu ada sekolah yang tidak dapat apa-apa tetapi di raport pendidikannya hijau seperti itu. Artinya itu yang dia maksud. Tetapi ini masih atas dasar pemikiran tiang. Selebihnya tiang kembalikan nanti kepada Ibu Sri dan Bu. Artinya dari pikiran tiang bukan karena bukan dilihat dari segi kemampuan, bukan, tapi tiang lihat dari segi ketersediaan alat dukung. Itu yang menjadi acuan tiang. Nah, tapi nanti silakan Ibu Nung maupun Ibu Sri bisa klarifikasi atau konfirmasi atau interupsi dan sebagainya. Itu kemudian yang di kelas 6 kita tetapkan Pak Guru Malik, itu untuk sementara untuk pembagian kelas. Kemudian untuk guru agama tetap tidak berubah. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang guru olahraga dan guru mulok. Nah, karena kita tidak punya guru olahraga, dia minta ketersediaan Bapak Ibu guru kelas langsung menjadi guru olahraga. Kemudian mulok juga seperti itu ya Bapak Ibu, guru kelas merangkap guru mulok dan guru olahraga. Seperti itu. Kemudian yang perlu kita bahas juga terkait dengan bendahara BSM Bapak Ibu. Selain kelas dan guru mapel, BSM. Karena Pak Alawan sudah mutasi, tentunya perlu kita sekarang bahas siapa yang bersedia di antara Bapak Ibu yang menjadi bendahara BSM. Itu nanti kita bahas untuk bendahara BSM. Kemudian untuk perpustakaan nanti akan untuk perpustakaan tidak dari guru, untuk perpustakaan nanti dia akan tugaskan untuk muas di sana untuk menjaga perpustakaan, artinya setiap keluar main ada di sana.
kemudian nanti Bapak Ibu guru usahakan nanti secara berkala, secara bergiliran kita akan buat bersama-sama untuk jadwal kunjung perpustakaan, karena bagaimanapun literasi itu Bapak Ibu, kemampuan literasi itu akan progresnya akan terlihat apabila anak didik kita itu memperbanyak dalam membaca fiksi Bapak Ibu ya. Fiksi, bukan buku non fiksi ya. Fiksi ya, fiksi ya. Fiksi, sehingga nanti penalaran anak-anak, kemudian perbendaharaan anak-anak juga lebih meningkat lagi, terutama ketahanan membacanya. Di sini kita di literasi ini Bapak Ibu, salah satu yang kita kurang itu adalah di ketahanan membacanya. Ternyata anak-anak didik kita berdasarkan rapor pendidikan ini, ketahanan baca anak yang masih sangat rendah sekali, yang butuh intervensi. Oleh karena itu, mungkin dengan jadwal kunjung ke perpustakaan, ketahanan baca anak kita akan menjadi lebih meningkat lagi. Itu Bapak Ibu. Itu yang terkait dengan bagian tugas. Mungkin ada hal yang belum tercover di bagian tugas. Ini ya, untuk notulen kita tetapkan untuk Pak Irwan untuk notulen rapat, operator yang di sana untuk notulen rapat. Mungkin dan lain-lainnya nanti apa yang belum silakan Bapak Ibu diingatkan kita. Itu untuk bagian tugas. Mungkin itu dulu Bapak Ibu terkait pembagian tugas. Silakan untuk bagian tugas kita langsung saja diskusikan Bapak Ibu tadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan mapel. Kalau memang ada yang perlu sesuai dengan pendapat kita bersama, silakan. Itu adalah ajuan dari tiang. Masalah sepakat tidak sepakatnya tiang kembalikan ke Bapak Ibu guru kita semua. Silakan Bapak Ibu untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang langsung saja Bapak. Ya sebelumnya tiang mohon maaf mengenai pembagian tugas yang sudah Bapak sampaikan tadi, memang agak sedikit kaget ya Pak. Artian saya kirain bisa di cover untuk tahun ajaran baru besok gitu. Padahal kemarin sudah wanti-wanti, oh ya kalau hanya sekedar di kelas 4 ya insya Allah lah. Tapi masih berpikir juga Pak, nah tuh malah sekarang lagi di kelas 5 nih, ya Allah, betul-betul luar biasa buat dia. Mungkin Bun mohon maaf ya, karena kan nggak tahu apa-apa juga. Jangan sampai nanti tiang dikirain sudah tiang yang meminta untuk di kelas 4 atau di kelas 5. Dan malah tiang berharap jujur Bapak, mungkin Bapak Ibu guru, yang sebenarnya pengen tak selesaikan dulu di kelas 2 niki Bapak gitu. Karena memang tanggung jawab tiang juga sih di anak-anak niki. Karena tadi sempat yang bahas kalau misalkan untuk besok kalau guru dipindah ke kelas lain bagaimana, sampai anak-anak bilang tak mau guru sampai seperti itu lah Pak. Jadi rasa ya gitu, malah pengennya saya menyelesaikan saja dulu di semester 1 dan 2 ini di kelas 2 seperti itu. Dan cuma masalah apakah harus siap atau tidak siapnya ya sesuai kesepakatan Bapak dan Ibu guru saja, dan Bapak kelas sekolah. Mungkin itu aja Pak menurut yang benar. Gimana sih deh? Sila. Guru Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita silakan Bundung besaran suaranya. Saya lanjutkan kalimatnya Ibu Sri Pak. Saya baru 2 bulan kalau tidak salah di sini. Tapi alhamdulillah kadang-kadang saya terhadap kelas 5 itu bagaimana barangkali lah Pak. Jadi saya sempat omongkan tadi ketika pertanyaan rapat, kemungkinan Ibu Guru tidak akan di sini lagi. Semuanya bilang teriak. Jangan Ibu Guru biarkan sudah buruk, dan kebetulan juga ada beberapa PR yang menjadi tanggung jawab saya di kelas 5 yang menuntut diri saya sendiri untuk saya anak-anak ini supaya jadi bisa, kalau tidak pintar tapi jadi bisa. Ada Jihan kalau ada dengan Rifa sama siapa beberapa orang yang sama sekali bisa mengejar tapi belum bisa menyambung huruf. Itu yang menjadi PR saya, membuat saya merasa tertuntut bertanggung jawab untuk minimal anak ini bisa membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedekatan batin saya sama kelas 5 itu marah ibarat dengan baru menjadi saling kangen, bayangin kelas 11 mentawa aja menolak saya.
Sudah Bu? Ada lagi? Silakan Pak Ibu guru yang lain mungkin terkait dengan yang dua ini dulu, atau mungkin masalah masing-masing di kelas. Silakan masukkan, kalau saya siap saja Pak, mau ditempatkan di kelas 4. Saya siap mau ditempatkan. Mungkin yang lain karena sudah pas ya. Baik, tiang ini yang pertama, mengapa di kelas 4 ini pertama butuh guru. Jadi ini di kelas 4 karena memang kelas 4 kan karena gurunya sudah mutasi. Kemudian Ibu guru Bu Sri atau Bu Nung salah satunya, mengapa kelas butik saya gunakan, saya taruh di kelas 2. Itu yang pertama, yang dasar pemikiran tiang yang pertama adalah karena di kelas 2 itu jam belajarnya atau jamnya lebih sedikit Bapak Ibu. Kemudian di sini karena butik kan masih ngabdi seperti itu. Kemudian nanti tiang minta ini kepada Ibu, salah satu dari Bapak Ibu untuk kelas 4, karena bagaimanapun kelas 4 itu pertama butuh guru yang memang betul-betul harus ini ya di sana siap karena di kelas 4 itu kurikulum merdeka. Kemudian kelas 4 itu adalah menjadi titik tolak kita yang di kelas 5 nanti. Artinya karena di kelas 5 itu kita akan mengadakan AKM itu di semester 1. Artinya di sini bukan dia mengatakan Ibu tidak mampu, bukan ya. Tetapi tentunya yang dia butuhkan di kelas 4 itu guru-guru yang memang sudah ASN, kemudian artinya supaya semangat mengajarnya di kelas 4 itu betul-betul ya di sana. Berarti yang bukan berarti kelas 1, 2, 3 itu bukan seperti itu, tapi kelas 4 ini memang gerbangnya ini untuk AKM itu. Nah, di sana kelas 4 ini artinya dia mohon kalau di kelas 4 itu terus terang selama Pak Putu di sini tiang merasa bagaimana kelas 4 itu, karena sudah banyak sekali tertinggal di sana. Banyak sekali pembelajaran yang loss ya, learning loss lah istilahnya bahasa kerennya ya, di kelas 4 itu, sehingga nanti akan berdampak di kelas 5 yang tadinya kita naik ini Bapak Ibu, di kelas 5 ini kita naik tadi, dan yang takutnya khawatirnya besok di tahun depan malah turun. Oleh karena itu di kelas 4 ini betul-betul kita butuhkan guru yang betul-betul ini ya Bapak Ibu, betul-betul pembelajaran itu lebih maksimal lagi. Hingga nanti di tahun depan itu AKM kita khususnya di literasi dan numerasi ini menjadi paling tidak kuning lah seperti itu. Nah, mengenai Ibu Nung maupun Ibu Sri, salah satunya itu tetap yang kembalikan, tetapi posisi antara dua ibu ini ada antara kelas 4 dan kelas 5 seperti itu. Artinya itu dia minta ini untuk kelas 4 ya, untuk kelas 4. Begini. Yang ini kan sudah antara 45 ini. Yang 45 ini ada ya. Kalau yang kelas Nah, kalau di kelas 2 itu artinya yang penting kelas 2 itu jangan usah ke mana pokoknya calistung doang, wah selesai. Kalau dibicara pantas, semua gitu. 1, 2 itu sepantasnya bos dan pendamping bos. Ya, itu adanya. Supaya lebih hari. Memang Pak Malik itu nyocok di kelas 2 karena kan terkait bos. Nah, itu masalah anunya. Karena ada beban lain seperti itu. Nah, oleh karena itu yang kelas 4 kita minta ini Bu Sri masih di luar ya. Nah, Bu Tin nanti. Enggak usah Bapak Ibu. Ibu yang siap. Bapak Ibu yang siap. Dan nah sementara kita tunggu Ibu Sri. Nah, sudah ada. Baik Bapak Ibu, ini untuk Ibu Sri. Ini Ibu Tiamhon ini ya. Kalaupun tidak di kelas 5 karena ini tiang sudah sudah programkan di awal kemarin.
Tiang minta ibu di kelas 4. Karena tiang mohon ibu ya untuk kelas 4 ini karena sudah banyak lossnya kemarin sama gurunya, banyak ditinggal. Kemudian kelas 4 ini butuh guru yang ASN di sini. Kalau masalah kemampuan semua guru mampu. Tetapi tentunya karena kelas 4 itu bebannya lebih banyak, kemudian kita yang lebih ketawaan dulu yang ASN dulu di sana. Kasihan nanti sudah ramai. ya. Bagus. Bagus kelas 4 itu paling sip dan paling sedikit enak ditatamu di mana. Nah, itu. Nah, kemudian dia kelas 4 ini Bapak Ibu karena keempat 5 ini adalah barometer apa istilahnya digugus kita ya, barometer kita digugus supaya kedepannya digugus paling tidak kita tidak juara 1 Bapak Ibu, paling tidak cuma mau 3 besar lah gitu ya, supaya kita 3 besar karena bagaimanapun kita yang paling di sini ya, paling di sana. Tapi yang tidak meminta seperti itu Bapak Ibu, tidak. Yang penting KBM aja seperti yang KBM yang lebih kita maksimalkan lagi. Yang titik tekan kita hanya literasi numerasi yang di rapor pendidikan yang bisa meningkat. Kalau masalah juara-juara di sini mungkin ya entahlah kita. Karena itu semuanya sifatnya subjektif. Itu ya yang minta ya untuk Bu Sri di kelas 4. Yang minta bilinggih yang artinya sudah dari segi apa-apa sudah ekonomi sudah tidak diragukan lagi, kemampuan juga tidak, kemudian sarana terutama Ibu sudah bisa punya laptop dan sebagainya di kelas 4 nanti bisa Ibu membelajarkan anak dengan apapun. Nah, yang kelas 5 kalau begitu sila Ibu Nung tetap di kelas 5 dan yang minta Ibu Nung untuk rapor kita nanti bisa dipelajari rapor terutama terkait dengan literasi dan numerasi supaya itu yang lebih ditekankan Bu Nung ya. Nanti di literasi dan numerasinya ini Sida sudah naik ini kelas 5 supaya besoknya lebih kita tetap naik lagi. Nah tentunya kelas 5 yang besok kelas 4 yang sekarang tentunya. Oleh karena itu yang minta kelas 4 ini memang betul-betul gurunya memang guru yang artinya sedikit halangan sedikit halangan itu ke kelasnya tapi banyak ke kelas seperti itu. Mungkin itu untuk pembagian kelas kita fixkan sudah untuk kelas sudah siap dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian untuk bendahara BSM silakan Bapak Ibu siapa di antara Bapak Ibu yang bersedia ini untuk bendahara BSM. Pak Guru BSM itu harus ASN bernip dia. Itu masalahnya. Iya. Bu Tor udah biasa dia sama Pak Alwan juga nggak bisa. Bukan masalah Pak Guru bendahara BSM itu harus ASN dan bernip itu anunya. Makanya kan semua sekolah bendahara BSM-nya itu semua guru di sana, semua gurunya. Siapa di sini yang Begini karena BSM ini juga perlu update informasi deh. Yes. Harus terupdate informasi yang dia dapatkan. Dan itu pertama diposting oleh MIEDI itu pasti di forum asik operator. Nah makanya kemarin sudah ya PIP yang kemarin itu ada kalau kita kemarin. Nah makanya itu. Ini ya strategisnya untuk update informasi dan regulasi ini kita minta tolong sama kalian. Namanya ibu-ibu. Itu ke dalamnya. Itu kan ke dalamnya gitu ya. Teknis. Dan juga tak mungkin kita akan diam di sekolah. Iya. Tanggung jawab kita bersama. Iya sebentar lagi. Sila Pak. Sila berarti Terjadi juga di sekolah ini. yang jelas Pak Saleh ndak bisa jadi bendahara BSM. Pak Malik juga ndak. Yang bisa ini Pak Ismono sama ibu-ibu. Sebenarnya ini malu saya ngomong. Kenapa malu? Hanya minta nama saja. Iya benar.
Yang kerja sesuai pengalaman saja. Ini kan pengalaman yang siapa yang kerja? Ya. Berarti siapa sekarang? Ibu Sri kayaknya bisa besok. Laptop ada, update data, update anu memang. Itu biasa Bu, biasa itu. Kalau pendapat saya kan dulu bersama Pak Alwan. Bahkan kalau dia lebih baik menghindar dari anak Bu dalam pendidikan itu dari lebih ada gitu. Ya, biasa itu Bu, biasa. Dulu di BSN ini kan Akan ketemu Ibu nanti dia. informasi itu dari kami, ya, dengan diberikan ke Pak Alwan juga balik lagi ke dia nanti untuk pendataannya. Ya. Tapi informasi itu tidak pernah saya dapat informasi pertama. Pasti yang kedua, yang paling pertama saya dapat informasi dari Bu Burhan. Berburhan. Silakan diingat-ingat. Ada film ini keluar. Baru saya buka ya. Oh iya. Itu sebenarnya yang dibutuhkan di titik karena updating informasinya. Ada nggak ada sih akhirnya sekedar nanti minta surat keterangan sudah. Jadi saya rasa nanti kalau masalah laporan, masalah surat menyurat itu segera kuendengan. Tapi sudah bisa sepeda motor itu kalau nggak rapat kayak apa mesti Nggak sampai BSM seperti itu paling. Bu Sri ya nyocok bisa sepeda motoran. Jangan mengumpulkan saya dengan uang. Nanti dia bawa uang. Ade ketuk sekarang siapa ini? Iya, Jadi Habis. Kan masalah nggak mau atau gimana? Bendahara ya, karena Pak Malik bendahara. Pakai semua Anu pas Mono berhubung beliau mau pensiun kan, artinya beliau Sudah MPP loh dia ini. Ya, biar lebih apa namanya? Kita ganggu. Ini sok bajang-bajang. Bukan dari ganggu Kak. Supaya enggak terlalu dibebani lah anunya masa akhirnya gitu. Ideri lah, semua ada seri-seri Ya. Apa ya itu yang semua itu coba sebutkan satu. Alasannya apa? Saya malas kebang itu yang saya malas. Kan jadi enggak kebang. Siswa sekarang yang ngambil kayaknya. Siswa hanya ngambil apa? Paling Cuman kelas. ingatkan Pak Irdan Iya. kalau mau ke saya ingatkan BSM nih gini enggak. Silakan diketok sudah. Coba nih saya pinjemin Pak. Enggak jadi pinjem iya nyala. Aman ya kalau saya yang penting Sudah Pak Ir di anu. deal Bu Sri. Buhor. Tadi udah guru sudah ya pembagian kelas. Buhor. Olahraga sudah. Olahraga mulai masing-masing. Mulai olahraga. Enggak boleh sedikit-sedikit haji diajari alasan. Iya, supaya jangan kan. Haji itu ibadah luar biasa. Kemudian untuk bendahara Asep tetap ya Pak Ir ya bendahara Asep. Kalau itu tidak membutuhkan persyaratan dan silakan mungkin ada yang terlupakan dari pengadaan pembagian tugas Bapak Ibu. Kalau memang ada kita lanjutkan ke ya ke pengadaan baju Bapak Ibu ya kalau begitu. Sebelum kita ke pos di Bembe masa dua tim. Set mana set. Dan tertulis Pak. Enggak sip dulu, menu. Atau begini Pak. Kalau mau kita voting aja. Guru kelas berapa? Guru kelas berapa?
Bu guru kelas berapa ngajar? Pernah belajar tentang musyawarah? Kalau tidak tercapai musyawarah itu voting. Kalau musyawarah tidak tercapai voting. Nanti dia baca. Supaya aman. Bukan nanti jadinya. Ayo demi menghormati yang tua. Ya. Yang mana mana sih itu? Saya yang kerja. Artinya permintaan yang tua kita. Jadi. Tulis loh. Enggak mau. Saya enggak bisa sepeda motor itu. Nanti kemarin gonceng. Jadi itu beban namanya. Enggak, Bu. Kalau yang gonceng saya Biar beban. biar anu juga artinya begitu pergi kan tidak buat dua. Bagus. Nyai. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Untuk pengadaan baju mungkin bisa apa namanya kita seperti yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Guru Pak Saleh untuk pengadaan baju. Kemudian untuk bos mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bendahara kita untuk dua hal ini supaya lebih apa namanya kita sama-sama mengetahui Bapak Ibu kita sudah adakan seperti apa progresnya, kemudian bagaimana juga penyalurannya, kemudian begitu juga dengan bos. Dan untuk yang kedua ini yang kembalikan yang serahkan Kalau yang dua masalah ini Matiin. nanti privat berminta. tanah itu aja.